seakan sudah lama ditinggalkan, sangat terlihat dari kondisi beberapa ruangan yang rusak. Ini bahkan atap-atapnya juga udah lapuk banget. Masuk sini langsung merinding aku, Ruth. Ada sesuatu di sini. Tadi ada sosok anak kecil. Dia lari cepat sekali dari sana ke sana. Ke arah sana, Nat. Rudy mencoba menerawang keberadaan sosok astral berbentuk anak kecil yang sedang berlarian di area dalam villa. Iya. Sepertinya dia di sebelah sana. Dia lagi ngapain di situ, Ruth? Saya mau coba mendekati. Ini anak ini bukan sekedar hantu anak kecil biasa. Dengar nggak tadi? Kayak ada orang jalan. Itu tempat apa ya? Di belakang bener-bener nggak kelihatan. Aku nggak bisa ngelihat ujungnya apa gitu. Saya mau ke sini. Lewat sini. Oh, ini bahaya banget ya. Terus Hati-hati. aku minta tolong. Wah, ini... Oke. Ini ada makhluk apa, Ruth, yang kamu lihat di sini? Kamu bisa lihat. Kamu bisa dengar. Tiba-tiba riuh suara binatang malam. Semakin terdengar. Itu sebenarnya salah satu pertanda. Ketika kita datang sini, mereka itu semakin berkumpul di sini, penasaran di sini, dan binatang-binatang itu bisa merasakan kehadiran mereka, yang akhirnya binatang-binatang itu semakin riuh. Jadi di sini hanya tempat persinggahan aja. Jadi yang menetap di sini itu dua. Itu tadi Dayang sama si Pamanik. Nih, perlahan mulai Berisik muncul. banget ya di sini. Ayo, saya tahu kamu di sana. Saya tahu kamu di sana. Boleh muncul. Ya, Ada apa, Ruth? anak kecil itu, Nat. Dia di sana. Anak kecil, dia ngapain di situ, Ruth? Tingginya itu kurang lebih sepinggang saya. Dia palanya botak. Dan besarnya itu lebih besar daripada kepala anak kecil normal. Jadi sedikit lebih besar itu kepalanya. Matanya itu tajam. Kemudian di dahinya ini ada seperti lambang Trisula. Trisula itu bentuknya kayak garpu cabang 3 ya. Dan dia itu pakai baju putih keemasan. Dia pakai celana berwarna merah. Dan kulitnya ini kemerah-merahan. Kulitnya Warnanya. merah-merahan. Terus tadi pada saat kita di depan, kenapa dia lari-larian? Dia nggak suka keberadaan kita di sini, Ruth. Dia itu pengen tahu sih siapa ini tiba-tiba datang. Dia ngintip, kelakuannya kayak anak kecil. Gimana sih anak kecil ngeliat tamu? Penasaran. Iya, ngintip. Pas saya lihat dia lari cepat ke arah sini. Dan dia muncul dari sini. Kamu siapa? Dia punya nama sebenarnya. Tapi dia nggak mau ngasih tahu namanya. Cuman biasa dia itu mau dipanggil Lunggum. Lunggum. Ruth, lagi-lagi ada suara, Binatang lagi. ada binatang lagi. Ini sepertinya emang kayak peringatan untuk kita atau apa sih? Ini karena situasinya di sini juga aku merasa mulai apa ya, makin mencekam gitu. Kali ini kayaknya bukan binatang. Tapi ini kok pas ketika suaranya terdengar, ada frekuensi aneh yang saya rasa gitu. Itu seperti suara katak, tapi kayak bukan ya, Ruth. Aku juga ngerasa emang Itu kedengaran. suara kakek-kakek. Nah, ada lagi. Itu suara kakek-kakek. Kakek-kakek di sini di dalam Villa Nanasim. Yang tinggal di sini. Yang tinggal di sini. Sebentar, ini kakek bukan sembarang kakek nih. Ini kayaknya orang yang istilahnya kedudukannya tinggi nih di sini. Kedudukan tinggi ini
mungkin nggak ini bos yang tadi atau atasan dari yang penjaga yang kamu bilang di depan tadi, kan dia bilang ada makhluk yang lebih tinggi di sini. Lunggung, betul di sini. Yang tadi itu suara itu. Iya betul. Dia adalah petinggi di sini. Dia berpindah-pindah, Nat. Dari sana ke sana, ke sana, ke sana. Dia mengawasi kita dengan sekejap mata. Dia pindah-pindah. Makanya kenapa kita dengar suaranya juga pindah-pindah. Oh, karena tadi kita dengar kayak ada di depan, terus di belakang, dan dari sana juga ya, Ru. Lunggung, kamu ini dari mana sebenarnya? Oh, dia asalnya dari sebuah candi. Candi di daerah Jawa Tengah. Seketika penelusuran kami terhenti oleh sesuatu di luar villa. Motor jatuh. Tiba-tiba tadi waktu lagi syuting ada suara teriakan di depan. Iya, kita lagi ngebahas tentang banyak kecelakaan di sini kan, Ruth. Ini bikin aku khawatir juga. Kenapa? Kami pun segera mendekat ke tempat kecelakaan tersebut. Tim membantu pengendara motor yang mengalami kecelakaan di depan Villa Nanas. Namanya siapa, Mas? Mas Aji, Aji. Mana sih? di tempat bensinnya tadi apa nih? Jatuh bensin. Ada yang luka? Enggak sih, cuman ini doang ada Kesleo ya? Iya. Ada sosok besar sekali tadi lewat. Sosok besar, gemuk, lewat. Nabrak motor ini. Yang dirasa Mas Aji itu seperti angin. Yang tadi yang saya bilang dia linglung, akhirnya hilang keseimbangan, Hilang. daun goyang. Jadi gini pemirsa, bukan maksud kita menjadikan konten ya. Ini karena memang tadi pembahasan kita di sini memang ada jalur gitu. Benar, Dan rawan. kebetulan ini ada kejadian yang nggak diduga-duga gitu kan. Kami pun melanjutkan penelusuran kembali setelah kondisi kondusif dan aman. Ada lagi ya suara-suara ini. Ruth. Oke. Kejadian yang kita lihat. Ada lagi ya suara-suara ini. Ruth. Tak ingin membuang waktu lebih banyak, Rudi segera mencoba menerawang sosok kuat yang bersemayam di area villa. Itu benar-benar bukan kejadian yang kita inginkan tentunya, tapi itu juga di luar kendali kita. Tapi ini juga jadi salah satu pembuktian lagi mungkin ya, Ruth, bagaimana tempat ini tuh benar-benar menyeramkan, dan kita benar-benar ngeliat sendiri tadi kejadiannya di depan secara langsung. Ngomong-ngomong, sosok yang tadi itu dia berpindah-pindah loh, Nat. Saya merasakan tadi ada di sekitar sini dia. Ini ini kayaknya bekas kamar dulu ya, Rudi. Iya, ini kamar. Kamar mandi. Ini kamar yang ada toilet di dalamnya, ada jendela juga di sini. Ini benar-benar terbengkalai banget sampai lihat lemarinya rusak banget. Ada tanaman di dalam tempat yang dulunya tuh kamar di sini. Bukan. Dia sudah pindah.
Bukan di sini. Dia pindah-pindah, Nat. Dia di dalam toilet ini. Bukan. Dengar. Iya, aku dengar lagi. Aku dengar suara apa ya, kayak hewan dari tadi, dari awal masuk villa ini tuh udah. Dia di mana sekarang? Ini kayak dulu bekas dapur deh. Dapur. Aduh Tuhan, itu deh suara lagi. Dapur. Aduh Tuhan, itu deh suara lagi.